Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Lihat nggak sih ada di sini? Iya. Oh ya? Kok kelihatannya nggak sama sekali? Capek. Waktu yang sangat panjang untuk mikir. Kenapa waktu kamu 30 menit nggak mikir? Teriakan juri, air mata peserta, dan kejutan-kejutan tidak terduga di setiap episodenya seringkali bikin para penonton ikut terbawa emosi gara-gara acara satu ini. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah, apakah semua itu nyata atau hanya bagian dari skenario yang sudah dirancang rapih? Dan tanpa berlama-lama lagi, hai, aku Jenny dari calon sarjana. Mari yuk kita bahas tuntas tentang MasterChef Indonesia. Apakah ini kompetisi nyata atau sekedar drama TV belaka? Untold Truth. MasterChef Indonesia telah menjadi salah satu acara masak paling populer di negara kita sejak pertama kali tayang di tanggal 1 Mei 2011. Hingga tahun 2025, acara ini telah memasuki musim ke-12 dan berhasil memenangkan 3 penghargaan Panasonic Global Awards untuk kategori pencarian bakat terbaik. Namun, di balik kesuksesannya itu, muncul pertanyaan yang sering diperdebatkan orang-orang, apakah kompetisi ini benar-benar murni atau sekedar settingan untuk kepentingan rating? Ya, untuk menjawab pertanyaannya, kalian harus tahu dulu ya gimana sih proses diterima ke galeri MasterChef Indonesia ini sebenarnya. Nah, ternyata setelah aku riset-riset, para kontestannya tuh harus buktiin diri dengan hidangan spesial mereka agar disaring dulu jadi 100 orang per kotanya. Terus dieliminasi lagi sampai tinggal 60 orang dari 5 kota dan harus ikut karantina selama 5 bulan untuk mendapatkan posisi 25 besar. Ibaratnya ditempa gitu lah ya guys. Nah, menariknya selama karantina 5 bulan ini, para peserta MasterChef Indonesia itu menjalani rutinitas yang intens dan juga terstruktur untuk siapin diri mereka menghadapi kompetisi nanti. Nah, di saat-saat ini mereka tuh kabarnya juga ikut pelatihan masak yang dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan mereka ya guys. Dan ini tidak berlaku di Indonesia doang. Iya, kalian tahu kan MasterChef Indonesia ini adalah program adaptasi dari Inggris. Nah, nyatanya semua MasterChef di seluruh dunia juga mengadopsi sistem yang sama loh guys. Tujuannya apa sih? Ya, biar nanti pas udah 12 besar dan sudah disiarkan ke TV nasional, skillnya tuh udah nggak malu-maluin lagi lah ya. Masuk akal dong? Nah, selain itu, ya ini semua dilakuin biar kompetisinya seru juga karena hampir semuanya juga punya skill yang seimbang kan? Udah gitu, ada hal lainnya yang bisa kita dapetin dari karantina ini. Jelas, saat orang-orang tinggal bersamaan secara berbulan-bulan, tentu bukan hal yang aneh kalau muncul perselisihan-perselisihan kecil di antara mereka dong ya. Dan itulah yang bikin acara ini jadi ada dramanya. Dari situlah kompetisinya menjadi semakin seru karena BT-BT antar pesertanya itu emang dibangun secara natural teman-teman. Ini guys yang mungkin dimaksud settingannya. Chef Arnold pun juga ngakuin settingan ini ya. Sebenarnya gini, kita kalau mereka nggak ada drama, kalian bilang boring. Mereka ada drama, kalian bilang settingan. Jadi maunya ini gimana? Posting ini, ingat ini adalah acara TV di TV. Ya. Orang yang namanya YouTube aja bisa disetting-settingan dan juga bikin drama dan lain-lain. Yang nggak ada setan, tiba-tiba ada setan yang nggak pura-pura di hipnotisan. Apalagi TV. Emang banyak yang bilang gitu ya, banyak drama. Ya, sama nih perkaranya seperti di MasterChef luar negeri, di mana mereka sempat nampilin proses masak apa adanya. Meskipun kita semua tahu asal daging itu dari mana, tapi nggak banyak orang yang kepengen melihat proses penyembelihan hewan secara langsung di televisi kan? Soalnya selain mungkin nggak etis untuk dilihat, tapi juga bisa bikin jijik para penontonnya lah ya. Dan nyatanya hal ini pernah terjadi beberapa kali serta menyebabkan protes besar-besaran. Misalnya pada tahun 2010, seorang kontestan yang beragama Hindu diharuskan membunuh kepiting untuk memasaknya meskipun dia ini seorang vegetarian. Never killed anything in my life. You never what? I don't think I can kill the crab. This whole concept is... Don't get upset. Come on. You've never killed a crab or Never. lobster, fish? Never. Terus pada tahun 2014 di MasterChef Vietnam nih, ada seorang kontestan yang membunuh kura-kura secara langsung di sana, di mana kemudian memicu kemarahan dan juga permintaan maaf dari pihak TV-nya. Di Ukraina dan juga Inggris pun penayangan penyembelihan hewan juga mendapat kritik keras ya. Jadi kadang emang settingan-settingan modelan begini enggak bisa terhindarkan guys. Supaya apa? Ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan juga kontroversi yang lebih besar nantinya. Lalu, kalau teman-teman terkesan dengan kemampuan mereka dalam menyajikan hidangan yang indah, kalian mungkin akan sedikit kecewa nih. Soalnya ternyata biasanya tuh ada waktu tambahan yang dikasih setelah mereka selesai memasak dan sebelum juri menilai hidangan mereka.
Waktu ini digunakan untuk membuat hidangannya terlihat sempurna di kamera. Seorang juri bernama Christina Tozzi soalnya pernah bilang kalau keindahan hidangan itu tidak terjadi begitu aja, melainkan memang butuh waktu, kesabaran, dan juga keterampilan. Makanya juri MasterChef Australia yang bernama George Calombaris sebenarnya juga mengakui hal tersebut kok, dimana makanan waktu penjurian tuh aslinya sudah dingin dan juga tidak enak. Ya, orang satu persatu dihidangin udah pasti makan waktu yang banyak banget dong. Tapi kan yang terpenting di sini adalah tampilan di depan layar supaya terlihat bagus dan juga akhirnya para juri juga harus berpura-pura menikmatinya ya. Nah, ini juga bagian dari settingan guys, kalau itu yang mau kalian denger ya. Kalau gitu sekarang pertanyaannya nih, dari mana dong mereka tahu makanannya enak atau enggak? Tenang ya teman-teman, justru para juri ini menilai makanannya saat semua tuh lagi memasak biasanya ya. Mereka bakal menyicipi ke meja satu persatu gitulah. Jadi ya mereka cicipin benar-benar fresh dan juga kualitasnya tetap terjaga. Sama faktanya lagi nih, setelah makanan ini dicicipin, mereka nggak main dibuang gitu aja ya. Dari pengakuannya Greg Wallace sih, makanan-makanan ini tidak dibuang, bahkan biasanya dimakan sama para kru setelah ronde itu berakhir. Di Q&A-nya Chef Arnold juga pernah dibahas kok, dimana kalau kata dia nih, biasanya makanan-makanan ini bakal dimakan mereka sendiri dengan catatan kalau enak ya. Bisa makanan nggak habis ya. Kalau misalnya nggak enak, nggak akan dihabisin, pasti akan kebuang udah gitu aja. Ya. Kalau enak kita cicipin, kalau nggak kita makan sendiri, kru yang akan makan. Ya, kan kru udah, banyak. Selesai. 100 kru MasterChef itu lebih dari 100. Dan kalau soal memasak apa di hari itu, udah dijelasin juga kalau temanya ini bakal random. Mereka baru tahu pas challenge itu dimulai, jadi bukan sebelum perlombaannya digelar ya teman-teman. Makanya reaksi terkejut para peserta ketika tahu temanya ini adalah respons yang natural, soalnya mereka emang baru tahu tema tantangan itu saat lagi berada di galerinya. Kalau misalnya mereka ikut MasterChef, apakah kita tahu temanya sebelum challenge dan lain-lain? Ah ya enggak lah. Dasmu enggak lah. Jadi kalian pikir gampang? Nggak gampang. Kalian begitu masuk kan harus masak always on your toes, selalu siap itu. Selalu spontan, ya kan? waktunya juga terbatas. Kontroversi dan tuduhan settingan. Di luar dari apa yang telah aku jelasin tadi, tetap aja MasterChef Indonesia tidak luput dari berbagai kontroversi yang mempertanyakan keaslian dari acara tersebut. Salah satu kontroversi paling menonjol dalam MasterChef Indonesia adalah terkait sistem penilaian dan juga pemilihan pemenang yang seringkali dianggap tidak transparan dan juga tidak adil. Apalagi setelah season 11 kemarin, antara Kiki dan Belinda yang terpaut selisih 10 poin aja ya guys. Ingat nggak kalian kenapa bisa rame? Soalnya di season ini Kiki tuh dianggap jauh lebih mendominasi. Bahkan sempat kesebar juga tuh ya di internet kalau ada bagian dimana Kiki bantuin motong dagingnya Belinda tapi di-cut dan gak disiarkan sama sekali. Jagat media sosial pun dipenuhi dengan aksi protes yang pada ngomong kalau Belinda ini tidak layak menyandang gelar juara 1 di MasterChef Indonesia season ke-11. Salah satu alasannya karena Belinda dinilai banyak melakukan blunder atau kesalahan dalam grand final. Cuma di luar itu semua akhirnya tetap Belinda lah yang menang. Kontroversi pemilihan pemenang ini juga kemudian bersinggungan dengan isu diskriminasi ya. Pada saat itu juga MCI juga dinilai rasis karena selama ini kebanyakan memenangkan kontestan dari suku tertentu. Makanya banyak netizen yang kemudian mengolok-ngolok agar MasterChef Indonesia ini berganti nama menjadi MasterChef Ina. Makanya timbullah ya tuh huru-hara apa jangan-jangan MasterChef ini settingan. Nah, untuk menjawab pertanyaan di kepala kalian semua, banyak nih yang harus kita bedah. Ya, kalau dibilang penentuan hasilnya, jawabannya udah jelas enggak ada settingan sama sekali. Kalian coba denger nih ya, waktu Chef Juna diwawancara di podcastnya Ray Johnson. Apakah MasterChef itu acara settingan? Tidak. Apakah kita selalu sudah menentukan pemenangnya? Tidak. Apakah kita didikte untuk menangin siapa atau pulangin siapa? Tidak. Gak ada untungnya. Itu semua tuh pada bilang, oh itu karena yang punya kan keturunan Chinese. Yang punya gak ngurusin kali beginian. Bahkan dia ngaku juga kalau secara pribadi lebih jagoin si Kiki ketimbang Belinda. Ya kalau disuruh milih, beneran milih bukan berdasarkan makanan. Oh Kiki 100%. Gitu loh. Iya. Cuma lagi-lagi karena ini adalah grand final, semua yang dinilai adalah hidangannya. Jadi kalau ada isu-isu yang rame di mana Kiki baik banget bantuin Belinda motong daging, padahal sportif banget ya. Ya aku ingetin ke kalian deh ya, kalau ini ya balik lagi adalah kompetisi masak teman-teman. Yang dinilai itu bukan karena dia baik sama orang, tapi ke rasa masakannya. Dan kalau soal masakan, Ray pun setuju kalau pemilihan dishnya itu Belinda jauh lebih unggul daripada Kiki, dan dia juga punya konsistensi rasa yang kuat ya guys. Gue liatnya sih kalau dari penonton.
selections of dishes-nya lebih proper. Siapa? Si Belinda. Thank you. Di sisi lain, pernyataan ini juga diperkuat nih sama mantan juri 3 musim yang pertama. Menurutnya, apa yang terjadi dalam MasterChef tidak ada settingan sama sekali. Semua pemenangnya benar-benar bergantung dari skill memasak mereka ya guys. Cuma kalau kalian lihat wawancara ini waktu Chef Arnold ditanya sama Kaesang, jawabannya pun cukup bikin ambigu. Lu iya Kan settingan itu. settingan. Loh. Gimik. Semua ini di dunia ini nggak ada yang nggak settingan. Berarti settingan ya? Ya bercanda juga sih ngomongnya, jadi nggak bisa menggambarkan gimana-gimana ya guys. Tapi aku ngerti sih maksudnya dia apa. Pemenangnya bukan settingan karena ya semuanya tergantung sama skillnya. Namanya program-program di TV pasti tetap ada ya yang butuh gimmick-gimmick supaya ya acaranya seru dan banyak penonton ya kan? Selanjutnya ada hal yang menarik juga nih kalau kita membahas pengalaman orang yang pernah ikut audisi yang aku temuin di Quora ya guys. Kalau menurut penjelasannya, saat mereka diminta untuk mulai memasak akan ada kamera yang menyorot mereka. Namun apa yang akan diucapkan di depan kamera serta reaksi apa yang harus ditampilkan sudah diatur oleh tim kreatifnya. Lalu setelah selesai memasak, masakan mereka akan dinilai oleh para juri. Jika nilai yang diperoleh memenuhi syarat, maka mereka akan lanjut ke tahap selanjutnya yaitu acting. Jadi kabarnya selain harus bisa masak, peserta MasterChef Indonesia ini juga harus bisa acting juga loh. Mereka diberikan skrip untuk dilihat kemampuan aktingnya. Ya, tapi aku kasih tahu ke kalian semua ya, begitulah reality show guys. Real, tapi karena ada unsur show-nya jadi tetap harus disetting. Mereka juga harus menarik penonton supaya punya rating yang menarik kan? Kalau isinya cuma kontes masak doang, kalian emang yakin bakalan seru untuk ditonton? Kebayang nggak kalau isinya masak-masak doang? Ya mungkin 1-5 season menarik lah, tapi ujung-ujungnya apa? Feeling aku sih bakal pada bosen ya. Jadi kesimpulannya menurut aku, kemampuan memasak para peserta MasterChef ini nyata dan bukan settingan sama sekali. Yang settingan itu ya drama-drama di dalamnya guys. Kita semua suka kan ngeliat drama di acara-acara kayak begini? Karena dengan adanya drama, acaranya jadi lebih seru aja kan untuk ditonton. Cuma ya harus diakuin juga kalau dramanya itu terkadang agak kebanyakan dan juga berlebihan sih. Sehingga para penonton yang mau lihat aneka kreasi dari chef amatir kalau masuk MC itu semakin dikecewakan. Dan jadinya nganggep kalau sekarang-sekarang ini para pesertanya kayak nggak dipush untuk jadi makin bagus ya masaknya. Ini menurut netizen-netizen di internet ya guys. Dan kalau masih ada yang penasaran, ya paling benar kalian tanya ke temen yang chef deh. Penilaian secara teknis acaranya dari sudut pandang mereka itu gimana? Nah kalau soal pembuktiannya, mungkin bisa pakai cara pendekatan langsung deh ya guys. Jebolan MasterChef kan kebanyakan pada jualan masing-masing tuh. Datengin aja guys untuk cobain rasanya. Dan kalau diantara kalian ada yang udah pernah coba, komen dong di bawah gimana rasanya. Jangan ragu buat nulis juga ya kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda. Siapa tahu pandangan kalian jauh lebih bagus atau lebih fresh juga nih guys. So, segitu dulu ya untuk video hari ini. Sampai jumpa guys di video-video selanjutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!